Shalom, oma-oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali bertemu dalam persekutuan Philadelphia di bulan Maret. Ya, oma-oma sehat semua? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita kembali dalam persekutuan Philadelphia pada hari ini, 16 Maret 2022, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dan juga saya, Dina Hapsari, dengan tema Mental Health. Apa itu mental health? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Stefanus. Puji Tuhan, mari kita akan bersuka cita bersama. Saya undang oma-opa untuk berdiri. Kita akan pujikan kasih Allah melingkupi saya. Tuhan, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tiada batasnya di dalam aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menguatkan kami. Tuhan senantiasa menghibur kami. Tuhan senantiasa memberikan kami pimpinan, hingga pada saat ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul di dalam gedung gereja ini untuk mengikuti persekutuan Philadelphia. Kami bersyukur Tuhan, walaupun opa oma dalam keadaan lanjut usia, namun Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa memberikan kesehatan. Dan pada saat ini boleh kembali bertemu dalam persekutuan Philadelphia ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai persekutuan kami pada saat ini. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memimpin kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Stefanus yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan pimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan setiap langkah kehidupan kita, Tuhan sudah atur. Tuhan senantiasa memimpin. Mari kita akan kembali bersukacita. Kita akan pujikan sebuah pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita akan bertepuk tangan lagi ya Pak Oma. Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan kita. Amin. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan. Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kami persilahkan Bapak Pendeta Stefanus untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini nggak ada bapaknya ya. Coba kita lihat kiri kanan kita. Ya, oke. Jadi saya menyapanya ibu-ibu ya. Ibu-ibunya lebih kendel daripada bapak-bapaknya ya. Nah, tepuk tangan dulu buat kebersamaan kita hari ini. Puji Tuhan. Ya, ibu-ibu terkasih, mari sebelum kita sama-sama mempersiapkan hati menerima firman Tuhan,
kita berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan bersama dengan sahabat-sahabat kami mengikuti persekutuan Philadelphia. Kami bersyukur boleh bertemu dengan sahabat-sahabat lanjut usia. Kami berterima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan beri. Bahkan kami bersukacita kalau hari ini Tuhan sudah pimpin kami berada di dalam gerejamu untuk kami bersekutu dan membuka hati mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ada juga sahabat-sahabat kami yang akan mengikuti melalui siaran online. Biarlah sahabat-sahabat kami pun dari rumah masing-masing akan bertemu dengan kebenaran firman-Mu yang mengubah dan menghidupi keadaan kami. Kami siap sedia menyambut pelayanan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu berserah diri, dipakai Tuhan menyatakan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tiap langkah hidup kami diatur oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, ibu-ibu yang terkasih, bapaknya belum ada yang nambah nih ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita lewat lagu bagian refren. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ibu-ibu taruh tanganmu di dadamu. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang baka. Angkat tanganmu. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang baka. Amin. Silahkan duduk, ibu-ibu terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik, yaitu mental health atau kesehatan mental. Ya, ibu-ibu terkasih, seperti apa firman Tuhan akan memandu hidup kita untuk punya kesehatan mental yang bagus. Ayo kita sama-sama membaca dari kitab Ayub pasal 3 ayat 25 dan ayat 26. Ya, Ayub 3 ayat 25 dan 26 kita baca saat ini bersama-sama dengan teman-teman di gereja. Dan juga nanti teman-teman di rumah akan ikut membacanya. Ya, mari kita bersama-sama mengucapkan firman Tuhan begini.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ibu-ibu terkasih, bicara tentang kesehatan mental. Menurut kitab Ayub dikatakan dengan sangat jelas bahwa apa yang aku takutkan itu yang terjadi menimpa aku. Apa yang aku cemaskan itu malah yang datang kepadaku. Apa jadinya? Aku tidak mendapat ketenangan. Aku tidak memiliki ketenteraman. Bahkan aku tidak dapat istirahat. Tidurnya gelibak-gelibuk, ya, gelundang-gelundung, ora bisa merem-merem, ya. Dan yang ada di hatiku ini hanya muncul rasa gelisah. Ibu-ibu pernah mengalami? Ibu-ibu pernah merasakan? Kita semua sebagai manusia pasti pernah ikut merasakan peristiwa-peristiwa yang menggoncang kesehatan mental kita. Nah, pagi ini kita mau belajar seperti apa kesehatan mental itu mestinya kita miliki dan kita bangun dengan iman yang baik. Ibu-ibu, kita mau belajar lewat sebuah studi kasus. Ya, kita mau belajar dari sebuah contoh kasus, yaitu kisah tentang swidak loro. Ya, ibu-ibu yang terkasih, tahu arti kata swidak loro? Yang tahu boleh angkat tangan dulu. Wah, Cik Lianwa di belakang sana udah angkat tangan dulu. Swidak loro artinya apa, Cik Wa? Ya, pakai gerakan tangan juga. 62. Ya, swidak loro. Buat teman-teman yang belajar bahasa Jawa, ya, swidak loro itu menyebutkan angka 62. Ceritanya bagaimana ibu bapak? Ibu-ibu, ya. Ceritanya begini, ayo kita dengar. Seperti apa Kak Dina membacakan kisah cerita kita. Demikian. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ibu-ibu, zaman dulu ada seorang wanita bajunya warna hijau. Siapa hari ini pakai baju hijau? Tapi hijaunya beda ya. Ini hijau tua ya. Pakai lengan panjang kebaya. Siapa dia? Tetangga-tetangga menyebutnya Mbok Rondo. Kenapa kok disebut Mbok Rondo kira-kira ibu-ibu? Karena suaminya sudah meninggal. Ya. Ada di antara kita yang suaminya sudah meninggal dunia, boleh angkat tangan. Ya, pada wis dadi Mbok Rondo, gitu ya. Oke, ibu-ibu, apa yang terjadi dengan Mbok Rondo ini? Apakah dia sendirian? Tidak. Kenapa tidak? Lihatlah. Ia tinggal bersama seorang anaknya bernama Swidak Loro. Ternyata Mbok Rondo ini punya anak perempuan yang tinggal bersama dengannya di rumah, dan anak perempuannya ini dikasih nama Swidak Loro. Pasti di antara kita tanya-tanya, Pak Stefanus, dening jenenge Swidak Loro,
Lah kok namanya Swidak Loro? Nama kok aneh banget ya? Kenapa anak perempuan Mbok Rondo ini dikasih nama Swidak Loro? Ia hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 gigi saja. Oh, Swidak Loro ternyata karena rambutnya cuman 60, giginya cuman 2. Jadi anak perempuannya ini disebut-sebut saben hari dengan panggilan Swidak Loro. Ya, ibu-ibu paham kenapa kok namanya Swidak Loro? Rambutnya swidak, untune loro, gitu ya. Baik. Tapi apakah ibu ini sedih? Punya anak perempuan satu-satunya, rambutnya cuman swidak, untune cuman loro. Sedihkah hati ibu ini tahu bahwa keadaan anak perempuanku mengalami keadaan yang berbeda dengan teman-temannya? Ternyata ibu ini seorang anak Tuhan yang hebat. Di mana letak kehebatan ibu ini? Ayo ibu-ibu, kita belajar dari Mbok Rondo, ibunya Swidak Loro. Apa yang dia katakan? Percayalah nak, kamu adalah anak yang paling cantik jelita. Wah, saben hari Mbok Rondo selalu mengajak Swidak Loro melihat di kaca cermin. Selalu ngomong-ngomongi anak perempuannya. Swidak Loro, percayalah nak, kamu adalah anak yang paling cantik jelita. Apa cuman ngomong tok Mbok Rondo ini? Ternyata tidak loh ibu-ibu. Apa yang dilakukan oleh Mbok Rondo ini? Lihatlah. Sambil mengusap-ngusap kepala anak sematawayangnya itu, Oke, sambil kepalanya diusap-usap, dibelai rambutnya, disayang-sayang. Terus apa yang dilakukan? Mbok Rondo selalu ngomong, kamu putri paling jelita. kamu putri paling jelita. Ibu-ibu, Mbok Rondo ini sangat luar biasa. Sungguh menarik sekali. Tiap pagi, siang, sore pasti ajak anaknya lihat cermin. Sambil ngomong-ngomongi, kamu itu putri paling jelita. Kira-kira Swidak Loro diajak lihat cermin begini sambil diomong-omongi begitu, walaupun rambutnya dielus-elus, Swidak Loro ngomong apa ya ibu-ibu? Lihatlah. Benarkah Bu? Coba lihat, aku hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 gigi. Yang bener Bu, mosok aku anak paling cantik jelita. Rambutku saja cuma 60 helai. Gigiku cuma 2. Mosok aku diomong paling cantik jelita. Wih, ternyata Swidak Loro ini kritis. Swidak Loro itu berani protes. Mendengar tanggapan Swidak Loro seperti itu, apa yang dilakukan oleh Mbok Rondo? Mbok Rondo terdiam sejenak. Mbok Rondo langsung diam sejenak. Anakku berarti selalu memperhatikan wajah di cermin itu. Tapi Mbok Rondo itu punya iman.
Mbok Rondo itu sungguh-sungguh percaya tentang apa yang harus aku katakan. Maka Mbok Rondo ngomong apa ini? Lihatlah. Iya, swidak loro, benar. Iya, swidak loro, benar. Kamu putri yang cantik jelita. Sekarang Mbok Rondo punya cara baru. Kalau dari kemarin cuman ngajak di depan cermin, rambutnya dielus-elus sambil ngomong, swidak loro, kamu putri yang paling cantik jelita. Mbok Rondo berpikir, aku anak Tuhan, mesti harus menaruhkan iman di hati anak perempuanku satu-satunya. Pakai cara apa? Mbok Rondo itu ternyata pinter nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyinya kayak gini. Lihat. Tiap hari Mbok Rondo selalu menyanyikan lagu apa? Lagunya, yuk kita ikut nyanyi ya. Kita juga kenal kok lagunya. Demikian. Sambil tepuk tangan yuk. Swidak loro, kamu putri cantik jelita. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu, nyanyinya belum pas banget ya. Ayo bagaimana kalau kita nyanyinya kayak Mbok Rondo tadi, sedang menguatkan hati anak perempuannya. Kita berdiri, nyanyinya penuh semangat sambil bertepuk tangan bersama dengan Mbok Rondo. Kita nyanyi sama-sama. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan buat kita semua. Silahkan duduk. Ibu-ibu, kalau saben hari swidak loro dinyanyiin kayak gini, apa jadinya swidak loro? Kita lihat pertumbuhan perkembangan swidak loro ya. Ini kisahnya, lihatlah. Meskipun ia tidak cantik seperti gadis lainnya, ia tidak pernah rendah diri. Ibu-ibu, walaupun swidak loro rambute mung swidak, untune mung loro, tapi swidak loro yang merasa aku ini beda dengan teman-temanku. Dia tidak pernah rendah diri. Ibu-ibu tahu apa sebabnya kok swidak loro tidak rendah diri? Kok tidak minder? Kenapa ibu-ibu? Iyalah, wong saben dina dinyanyekna swidak loro, kamu putri paling jelita. Wis swidak loro atine betul-betul percaya aku ini putri yang cantik jelita. Jadi berapa banyak temannya swidak loro sekarang? Lihatlah. Ia mau berteman dengan siapa saja. Swidak loro
kancane akeh banget. Ya, temennya banyak sekali karena dia terus menerus percaya apapun keadaanku, kata ibuku, aku ini putri yang cantik jelita. Dan ibu ini karena nyanyinya pagi, siang, sore, malam terus nyanyi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Lihatlah. Lagu yang sering dinyanyikan Mbok Rondo lama-kelamaan terdengar sampai kerajaan. Wah, kerajaan dengar lagu istimewa. Swidak loro kamu putri paling jelita. Tahu enggak ibu-ibu, rajanya itu baru saja dilantik. Pangeran yang baru saja jadi raja ini masih bujangan, belum punya istri. Jadi apa yang dilakukan oleh raja yang masih muda belia ini? Lihatlah. Raja pun mengutus pengawalnya untuk melihat Swidak loro. Nah, raja kepingin tahu swidak loro itu ayune kayang apa. Ya, jadi raja memilih pengawal-pengawalnya. Coba selidiki di mana rumahnya Mbok Rondo yang punya anak perempuan namanya Swidak loro. Cari tahu, harus ketemu, itu perintah raja. Apa yang dilakukan pengawal-pengawal raja? Saat sampai di rumah Swidak loro, para pengawal mendengar suara. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Waduh, sudah nyari alamat di mana-mana. Sekarang ketemu persis di depan rumah, belum ketok pintu, sudah dengar lagu. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Swidak loro, kamu putri yang paling jelita. Kira-kira pengawal-pengawal ini ambil kesimpulan apa ya ibu-ibu? Ini kesimpulannya. Wah, berarti benar. Benar ini. Wis ketemu rumahnya dan benar apanya? Gadis tersebut benar-benar cantik. Benar-benar cantik. Wis benar ketemu alamatnya dan dari lagunya ini pasti benar. Anak perempuannya pasti ayu banget. Gitu ya. Apa yang dilakukan pengawal-pengawal raja itu? Para pengawal mengetuk pintu. Pengawal mulai ketok-ketok pintunya rumah Mbok Rondo. Kira-kira apa yang terjadi ya ibu-ibu? Ini yang terjadi. Mbok Rondo menyambut dengan sangat heran. Ada apa ini? Waduh, waktu aku buka pintu, kok yang ketok-ketok bertamu prajurit istana raja. Ada apa ini? Salah kami apa ya? Kok sampai didatangi pengawal-pengawal istana? Apa yang disampaikan pengawal-pengawal itu ibu-ibu? Kabarnya anak Anda adalah putri yang paling jelita di negeri ini. Apa betul putri di rumah ini adalah putri yang paling cantik jelita di seluruh
negeri ini. Lalu pengawal itu menjelaskan maksud tujuannya. Apa tujuannya? Kami diutus raja untuk menemui anak Anda. Kami diutus untuk ketemu dengan anak perempuanmu, Mbok. Ibu-ibu, kalau kita yang jadi Mbok Rondo, bagaimana perasaan hatimu? Didatangi pengawal-pengawal kerajaan, tentara-tentara, kami diutus raja untuk ketemu putrimu yang kabarnya paling cantik jelita di seluruh negeri ini. Ibu-ibu, kalau yang jadi Mbok Rondo itu adalah kita, apa yang akan kita lakukan, ibu-ibu? Perasaan hatimu bagaimana? Boleh saya tahu? Takut. Takut, apalagi ibu? Cemas. Tapi janjinya juga bungah ya. Kabar kecantikan anakku sudah sampai di istana raja, gitu ya. Nah, ini yang terjadi ibu-ibu. Mbok Rondo pun kaget dan ia berkata, Mbok Rondo kaget. Raja ingin bertemu dengan putriku. Oh, raja kepingin ketemu dengan putriku. Sekarang Mbok Rondo harus cari cara. Apa caranya? Tuhan beri kemampuan berpikir cepat untuk Mbok Rondo. Ini yang dikatakan Mbok Rondo. Baiklah, bawalah tandu tertutup untuk membawa putriku menemui raja. Syaratnya satu, putriku boleh dibawa ke istana, cuman harus dibawa dengan tandu tertutup. Ya, tidak boleh kelihatan oleh siapapun. Syarat kami cuma satu itu aja. Kalau memang putriku mau dibawa ke istana, tolong dimasukkan dalam tandu tertutup. Dan ternyata apa yang terjadi? Permintaan Mbok Rondo dikabulkan. Pengawal-pengawal itu setuju. Ora masalah. Ya, oke. Lalu pengawal-pengawal itu omong apa? Para pengawal minta waktu 2 hari untuk menyiapkan tandunya. Kami butuh 2 hari untuk bikin tandu tertutup dulu ya Mbok. Minta waktu ya 2 hari. Ibu-ibu, apa yang terjadi selama 2 hari di rumah Mbok Rondo? Lihatlah. Selama 2 hari Mbok Rondo terus berdoa, "Oh Tuhan, berikanlah kami jalan keluar dan selamatkanlah putriku." Mbok Rondo berdoa, Tuhan beri kami jalan keluar, tolong selamatkan putriku. Ternyata yang berdoa bukan cuman ibunya, anak perempuannya juga berdoa. Seperti apa? Ini doa anak perempuannya. Kita lihat apa yang terjadi. Doanya dari Swidak Loro. Oh Tuhan, selamatkanlah ibuku, berilah kami jalan keluar. Doane mirip-mirip. Doa ibu dan anak kompak. Sang anak pun berdoa, Tuhan selamatkanlah ibuku, beri kami jalan keluar. Hari pertama dilalui dengan berdoa pagi, siang, sore, malam. Sekarang hari yang kedua, apa yang terjadi? Tetap berdoa terus. Dan ternyata 2 hari sudah berdoa. Ini
yang terjadi. Lihatlah. 2 hari berlalu, para pengawal datang dengan tandu tertutup. 2 hari berlalu, pengawal-pengawal datang membawa tandu tertutup, dan lihatlah, ini yang terjadi. Sementara itu, Mbok Rondo menutupi swidak loro dengan kain. Mbok Rondo mulai menutup wajahnya swidak loro pakai kain. Dan lihatlah, Jangan takut nak, kamu akan bertemu raja. jangan takut nak, kamu akan dibawa ketemu raja. Pesannya Mbok Rondo apa untuk swidak loro? Ini pesannya. Raja pasti sangat terpukau dengan kecantikanmu. Raja nanti akan kesengsem. Raja pasti terpukau dengan kecantikanmu nak. Itu pesannya seorang mama. Maka swidak loro pun harus berangkat, dan lihatlah ini yang terjadi. Swidak loro pun diantar untuk menemui raja. Oke, ibu-ibu, bayangkan waktu ibu-ibu masih muda. Kalau yang di dalam tandu itu adalah diri kita, rasane ati kayak ngapa ya? Dibawa dengan tandu, mau ketemu raja. Apa yang dilakukan swidak loro di dalam tandu? Lihatlah. Swidak loro tak henti-hentinya berdoa. Di dalam tandu pun swidak loro terus berdoa. Mikir doa, mikir doa. Lama-lama apa yang terjadi ibu-ibu? Lihatlah. Karena lelah berpikir, swidak loro mulai lapar. Karena doa, mikir, nggak sampai istana, swidak loro mulai kencot. Ya, perutnya lapar. Puji Tuhan, mamahku itu baik banget, kata swidak loro. Kenapa? Karena mamahku ternyata membawaku untuk memiliki bekal makanan. Apa yang dilakukan swidak loro? Ia mulai membuka makanannya. Nah, untung ora usah mampir-mampir makan. Ya, orang di dalam tandu tertutup. Puji Tuhan kok ya sudah dibawai bekal makanan. Mulailah bekal makanan itu dibuka, dan apakah Tuhan menjawab doanya swidak loro? Lihatlah apa yang terjadi. Aroma lezat makanan tersebut terbang ke udara. Bau makanan yang enak buatan mamah. Aromanya kebawa angin, terbang ke udara. Dan dalam kisah dongeng swidak loro, ini yang terjadi. Saat mulai makan, swidak loro terkejut karena tirai tiba-tiba terbuka dan ada seorang gadis menyelinap masuk. Pas baru mau makan, tiba-tiba kain tandu yang tertutup itu terbuka, dan nyelonong sosok gadis cantik masuk ke dalam tandunya. Siapa dia? Apa yang terjadi? Lihatlah. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Siapa kamu? Aku nggak kenal. Apa yang kamu mau? Dan ternyata ini jawabannya. Hei, tenang. Aku adalah bidadari dari kayangan.
Aku ini malaikat Tuhan, bidadari dari kayangan. Ya, tenang, tenang. Ya. Dan kemudian apa yang kita lihat? Tak usah takut, aku hanya ingin meminta makananmu. Enggak usah takut ya, aku cuman pengen minta makananmu kok. Ya. Terus inilah tanggapannya. Swidak Loro sangat terpana karena ia melihat bidadari cantik duduk di hadapannya. Ya, Swidak Loro betul-betul kaget. Belum pernah aku lihat perempuan secantik bidadari ini. Sampai melongo, sampai kelihatan giginya berapa ibu-ibu? Mung loro. Ya, kelihatan. Ibu-ibu, apa kata malaikat bidadari dari kayangan itu? Aku mencium aroma lezat dari kayangan. Sudah lama aku tak makan enak. Aku kepingin makan makanan yang kamu bawa. Lama banget aku nggak makan kayak gini. Ya, bagaimana dengan tanggapan Swidak Loro? Terima kasih, kamu boleh menghabiskan semua makanan ini. Oke, boleh kok. Makan makananku boleh. Betulkah? Boleh? Boleh, tapi ada syaratnya. Boleh, tapi ada syaratnya. Bidadari, malaikat dari sorga, sekarang justru balik bertanya. Apa pertanyaannya? Baiklah, apa yang bisa aku bantu? Nah, bidadari ini mulai nanya. Apa yang bisa aku bantu? Bidadari bahkan mengatakan lebih jauh lagi. Ini yang dia katakan. Katakan saja, apa yang kamu mau pasti aku turuti. Tak ada yang susah bagiku. Oke, sampein. Kamu pengen cerita apa? Gak ada yang sulit kok bagiku. Ya. Lalu ini yang dilakukan oleh Swidak Loro. Swidak Loro menjelaskan semuanya. Bidadari menatap Swidak Loro dengan penuh kasih. Swidak Loro cerita semuanya di depan malaikat Tuhan ini. Apa kata malaikat Tuhan bidadari ini? Ibumu itu benar, kamu adalah putri yang paling cantik. Selain itu, hati kamu juga cantik. Kamu baik hati. Swidak Loro, benar kata ibumu. Kamu cantik kok. Bahkan hatimu pun cantik. Kamu mau kasih makanan untuk aku kan? Kamu ternyata perempuan yang baik hati. Apa kata Swidak Loro? Tidak, aku tidak cantik. Oleh sebab itu, aku butuh bantuanmu. Enggak lah, aku enggak cantik kok. Rambutnya mung swidak, untune mung loro, gitu ya. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Apa yang disampaikan Swidak Loro? Bantuan apa? Tolong berikan kecantikanmu setengah saja, pintanya dengan penuh harap. Mbok aku boleh minta separuh cantikmu, gitu ya. Boleh enggak? Apa jawab malaikat Tuhan ini? Baiklah, itu tidaklah sulit. Bidadari dibekali kecantikan luar biasa, tak akan pernah habis. Boleh, karena bidadari memang mendapatkan kecantikan dari Tuhan. Tapi bidadari mintanya apa? Seusai makan, ia menepati janjinya. Nyong madang disit ya, gitu ya. Nah, menarik sekali. Aku pengen makan dulu ya. Nah, setelah rampung makan, bidadari menepati janjinya. Dan apa yang terjadi? Ia meniupkan kecantikannya ke wajah Swidak Loro. Disebul ya, ibu-ibu ya. Mukanya Swidak Loro ditiup. Dan apa hasilnya? Lihatlah.
Ia bukan lagi gadis berambut 60 lembar dan 2 gigi. Setelah ditiup malaikat Tuhan, swidak loro rambute ora ming swidak, untune ora ming loro. Ya, apa yang terjadi perubahannya, lihatlah. Dia sudah menjadi wanita yang sangat cantik. Tuh, cantik banget kan ibu-ibu. Lihat, swidak loro, ayu tenan ya. Dan apa kata swidak loro? Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Doanya ibuku dijawab, doaku dijawab. Lalu ini kelanjutan ceritanya. Seusai makan dan menepati janjinya, bidadari kembali ke kayangan. Malaikat itu pamitan. Sudah ya, tugasku sudah selesai. Aku juga sudah makan, terima kasih, aku pamit. Bidadari itu terbang kembali ke kayangan. Nah, ibu-ibu, tepat saat itu ternyata perjalanan sampai di mana? Ini yang terjadi. Tandu pun sampai di istana. Hati swidak loro berdebar-debar. Wah, ternyata di istana sudah disiapkan permadani karpet menyambut kedatangan swidak loro. Dan lihatlah dekorasi dan siapa yang ada di sana. Berderet orang-orang di sisi karpet merah penasaran dengan wajah swidak loro. Semuanya penasaran. Perempuan macam apa yang ada di dalam tandu ini? Aba-aba diberikan, silahkan tandu dibuka. Dan inilah yang terjadi. Wah, dia cantik sekali. Hei, dia seperti bidadari loh. Raja dan orang-orang di istana sampai semuanya ngomong, ayu tenan, cantiknya kayak bidadari. Dan puji Tuhan, lihatlah. Swidak loro pun bertemu dengan raja. Kemudian kain dibuka, semua orang sangat takjub. Puji Tuhan. Dan apa kata-kata sang raja? Lihatlah. Raja pun berkata, iya, kamu benar-benar cantik jelita. Kamu benar-benar cantik jelita. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Raja akhirnya melamar swidak loro. Raja melamar swidak loro. Dan ini kisah puncak ceritanya. Lihatlah. Upacara pernikahan digelar begitu meriah. Puji Tuhan. Istana mengadakan acara pesta pernikahan yang meriah luar biasa. Lalu dongeng ini melanjutkan kisahnya demikian. Mereka pun hidup bahagia di istana. Puji Tuhan. Akhirnya swidak loro jadi permaisuri raja. Ya, walaupun dulu rambute ming swidak, untune ming loro, sekarang jadi ratu. Ya, jadi istrinya raja. Ibu-ibu yang ada di gereja maupun bapak-bapak yang mengikuti siaran online, apa kata firman Tuhan hari ini? Yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.
Ibu-ibu yang ada di gereja dan bapak-bapak dan siapapun yang mengikuti siaran online ini, hari ini kita belajar banyak bahwa Tuhan mau kita belajar dari studi kasus swidak loro. Ya, apa yang aku ucapkan itu yang akan jadi kenyataan. Apa yang aku pikirkan itu yang akan terwujud menjadi kenyataan. Ibu-ibu, kalau kita kepingin punya kesehatan mental yang baik, berarti kita perlu belajar dari Mbok Rondo. Ya, pikiran kita selalu kita isi dengan pikiran-pikiran yang positif. Enggak cukup cuman mengisi pikiran dengan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi berdoa, Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Tidak akan terjadi lagi anak-anak Tuhan yang tidak bisa tidur. Ya, ayo kalau tidur yang bleksek gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo kalau istirahat, istirahatlah dengan nyaman. Karena aku bawa dalam doa-doaku. Tidak ada lagi kegelisahan di dalam hidupku. Siap ibu-ibu? Siap bapak-bapak yang mengikuti siaran online ini? Ayo kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berdoalah, biarlah musik mengiringi dengan lembut doa-doa kita. Saudaraku, apa yang membebani hati dan pikiranmu saat-saat kemarin? Sehingga hidupmu mengalami kegelisahan. Hidupmu dicekam rasa khawatir dan ketakutan. Hari ini Tuhan mau kita menghidupi iman yang kita percayai. Apapun yang terjadi,
kita punya Tuhan yang sanggup mendengar doa-doa kita. Apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang bisa memberi pertolongan tepat pada waktunya. Katakan dalam doamu, Tuhan, aku tidak ingin gelisah dan khawatir lagi. Tuhan, beri kesehatan mental yang baik dalam pikiranku. Tuhan, aku mau berpikir pikiran-pikiran positif. Aku tidak mau membuang waktu hidupku hanya untuk menaruh dendam, hanya untuk menyimpan sakit hati. Aku mau hidupku berguna selagi masih ada kesempatan, ya Tuhan. Tuhan, dengar doa setiap kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari Mbak Dina akan lanjutkan acara kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Stefanus untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang memotivasi kita ya, untuk kita bisa lebih mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Puji Tuhan, saat ini kita akan merayakan ulang tahun saudara-saudara kita, Opa Oma yang merayakan di bulan Maret. Ya, Maret ini ada Ibu Yayu Widiawati, ada Ibu Lilik Nurningsi, ada Bapak Dirpan Atmowiarjo, Ibu Lydia Hartono, Ibu Winarti Molankwi, Penatua Prasiswati Kristiono, Ibu Retno Umiati, Ibu Welas Marminingsih. Kalau ada yang saat ini hadir, saya mohon untuk bangkit berdiri. Iya, puji Tuhan, ada Ibu Retno. Ibu Retno tanggal berapa, Bu? Tanggal 7. Iya, selamat ulang tahun Ibu Retno. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun kepada Opa Oma yang merayakan di bulan Maret ini, yang namanya sudah tertera di layar ya, ataupun yang mungkin belum tertera tapi merayakan di bulan Maret ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan nyanyikan Umur Panjang di Tangan Kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Kita
Kita akan berdoa bersama untuk yang berulang tahun pada saat ini. Saya sampaikan Pak Stefanus yang akan membawakan doa. Saya undang Bu Retno bisa maju di sini untuk kita doakan bersama ya. Ayo Mbak Dina ikut mendoakan di sini juga, yuk. Mari kita berdoa buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun di bulan Maret ya. Mari kita berdoa bersama. Kami sangat senang Tuhan, dalam persekutuan Philadelphia ini kami boleh merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kami. Hadir di dalam persekutuan kami Ibu Retno Umiati. Juga sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di bulan Maret, Ibu Yayu Widiawati, Ibu Lilik Nurningsih, Bapak Dirpan Atmowiarjo, Ibu Lydia Hartono, Ibu Winarti Molankwi, Penatua Praseswati Kristiono, dan juga Ibu Welas Marminingsih. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun diberkati Tuhan. Khususnya juga untuk Ibu Retno Umiati. Tuhan berikan kepada sahabat-sahabat kami ini berkat kesehatan, umur panjang, kebahagiaan hidup, dan sukacita mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan Philadelphia. Hari ini ada banyak dukungan doa dari sahabat-sahabat kami yang datang secara onsite di gedung gerejamu. Biarlah doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di bulan Maret yang nama-namanya tidak tercantum pada tayangan ini. Namun kami serahkan mereka semua mendapatkan berkat penuh sukacita dengan umur yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bu Retno Sugeng Ambal Warso, Gusti berkahi. Ya, selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh kembali. Ya, puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan kembali bangkit berdiri. Kita akan menutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan membakar semangat kita untuk kita boleh berjalan bersama Tuhan. Kita tidak perlu mengeluh karena Tuhan beserta dengan kita. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita bersukacita bersama ya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman dan harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya
terang. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Puji Tuhan. Silahkan duduk, oma-oma yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan sampai pada acara arisan. Saya serahkan kepada Ibu Wawa, Oma Wawa untuk membawakan arisan. Ya, kita akan saksikan pengocokan arisan. Oke. Kita buka berapa? 2 ya? 2. Ya, oke. Satu dulu. Sebentar. Saya akan bacakan. Yang mendapat arisan pada bulan Maret ini adalah yang pertama adalah Ibu Hana Andreas Eko. Enggak datang? Oh, kalau nggak datang masuk lagi. Oh iya, oke. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Ibu Tati Suroso? Nggak datang juga. Oke. Tidak datang juga. Satu dulu. Oke. Karena tidak datang, jadi tidak dapat ya. Ini juga tidak datang. Sebentar, daripada saja saya sebutkan. Yang tadi sudah terlanjur. Oke. Iya, Ibu Sugito. Yang pertama Ibu Sugito. Puji Tuhan. Satu lagi adalah deng. Ibu Neni Daryono. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat kepada Ibu Sugito dan Ibu Neni Daryono sudah mendapatkan arisan pada bulan Maret ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gito. Kami persilakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman dari Klasis sesuai dengan pengumuman yang lalu bahwa kita sebetulnya sebaiknya mengumpulkan video sesuai dengan rencana kegiatan Klasis yang durasinya selama 5 menit. Itu mengenai kegiatan yang menginspirasi. Nah, kemudian waktu itu masih COVID, jadi kegiatan yang dilakukan pada waktu COVID. Tapi dengan berjalannya waktu, situasi COVID itu membaik. Nah, kemudian sehingga pengumumannya itu juga hanya berbunyi kegiatan yang menginspirasi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sam bagaimana kalau mengeluarkan video kentongan, dan Pak Sam sudah setuju, kemudian memberikan kepada saya itu yang mau dikirim. Tapi kemarin Pak Sam itu mengumumkan supaya kita membuat dan dikirimkan kepada Budina Pendeta Banyumas, dan di sana tercantum nomor HP Budina. Saya mohon ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi apa saja yang ibu-ibu lakukan di rumah yang menginspirasi untuk kita semua, kemudian dikirimkan ke
nomor Bu Dina tersebut nanti akan diseleksi oleh Bu Dina karena kita hanya punya jatah 5 menit. Jadi saya tidak tahu nanti siapa yang mau dipakai, video dari mana. Kalau toh misalnya apa yang ibu-ibu sampaikan itu kemudian tidak dipakai, ya kita nggak apa-apa ya ibu-ibu, hidup-hidup kita latihan agar kita berpikir, agar kita tidak pikun. Jadi pengumuman yang terakhir yang saya terima itu begitu, kita mengirim langsung kepada Bu Dina Pendeta Banyumas. Waktunya tidak harus 5 menit karena itu kalau misalnya ada beberapa yang mau diambil, jadi ada beberapa kegiatan yang berbeda, itu akan lebih baik. Saya kira itu saja. Bu Neng, berarti ibu-ibu dan bapak-bapak punya kesempatan. Contoh kegiatan yang apa tadi Bu istilahnya? Menginspirasi. Menginspirasi. Contohnya apa coba? Contoh, Bu Neng ini seneng merawat tanaman. Nah, pas ngerawat tanaman sambil ngomong loh. Ya, ini di video oleh anaknya. Di video. Teman-teman di klasis, tanamanku yang ini namanya tanaman apa disebutkan. Saya senang sekali merawat tanaman, apalagi saat COVID nggak bisa kemana-mana. Saya merawat tanaman ini, kalau pagi aku siram, aku kasih pupuk apa, dan ini hasilnya ditunjukin. Nah misalnya gitu Bu, itu sangat menginspirasi enggak ibu-ibu? Iya. Ada yang senang dengan merawat binatang, boleh di video sedang mainan dengan binatangnya atau kasih makan. Di video ya, minta tolong orang di rumah bikinkan video. Nanti boleh kalau kesulitan kirim akan dieditkan di gereja. Ya, filenya misalnya kebesaran akan dimodifikasikan oleh tim multimedia gereja kita biar ngirimnya gampang. Atau sudah diunggahkan di YouTube misalnya. Ya, jadi tidak perlu di download, bisa dilihat di YouTube misalnya. Nanti akan dibantu oleh tim multimedia GKI Marta Direja. Siapapun punya kegiatan yang menginspirasi, ayo ibu-ibu, jangan takut. Saya membayangkan Ibu Anghing Liu sedang merawat kakak yang terkasih, ya, yaitu kakak Anghing Lan. Bagaimana kami tidurnya sekamar gitu ya tante, boleh di video. Kakakku ini umur segini sedang sakit, tugasku misalnya menyeka, menyiapkan makanan, mendoakan. Ini bentuk doaku, baru berdoa di video. Tapi sambil cerita dulu. Ini adalah kakakku, aku manggilnya siapa, misalnya gitu ya. Menginspirasi. Jadi ibu-ibu jangan berpikir, lah dening angel temen gitu ya. Nggak ada yang angel ya. Kita bisa melakukan kegiatan yang menginspirasi. Merawat anggota keluarga yang baru sakit. Atau misalnya saya membayangkan Ibu Syoknyo baru jualan di warung. Wow, kan keren ya. Teman-teman, ini warungku, namanya ini, alamatnya di sini. Jangan lupa kalau ke Purwokerto mampir warungku, misalnya gitu ya. Nih lihat, kalau aku selama pandemi Covid kemarin buka usaha warungan, aku bikin misalnya gorengan, ini gorengannya khas, mendoan khas warung kami, enak rasane. Atau nasi jinggo, nah, misalnya gitu ya Bu Syoknyo ya. Nah jadi teman-teman, kita bisa melakukan apapun.
Jadi jangan tidak bikin ya. Ayo kita bisa bikin kok. Termasuk kalau kita punya sapu yang unik, ya ini cara menyapu ben ora kesel, atau cara ngepel model rumahku, ya misalnya sendalnya itu bawahnya dikasih kain pel itu loh Bapak Ibu, ya. Jadi sambil ngepel sambil jalan-jalan di rumah, lalu sendalnya di video, keren juga ya. Ada banyak kreativitas yang kita bisa lakukan. Nyemir rambut boleh di video, boleh ya. Ye, rambutnya nyong barabir misalnya ya. Nah, boleh saja. Jadi apapun boleh di video. Atau kita punya baju yang unik ya. Punya pakaian ini hasil karyaku, atau aku bikin tambal-tambalan kain perca jadi ini ya. Boleh ibu-ibu. Cerita saja, nanti videonya segera dibikin oleh keluarga kita. Terus kalau udah jadi tinggal kasih tahu, nanti akan dibantu tim multimedia gereja kita. Setuju? Bu Hartadi kira-kira mau bikin apa? Inang mau bikin apa? Ya, mulai dipikirkan sekarang ya. Paling lambat kapan Bu Neng? Akan disiarkan tanggal 22 April. bulan Maret Oh, ini. 22 karena Maret. pengumumannya sudah sejak Januari. Oh, oke. Nah, Berarti paling lambat besok minggu ya, pas di gereja ketemu, tolong cerita videonya wis dadi gitu ya. Gitu ya Bu Ning. Belum terlambat ya Bu Ning? Belum. Saya berharap misalnya nanti tidak dapat kesempatan di klasis itu akan menjadi file kita sehingga lain kali bisa dipergunakan. Misalnya tidak sempat dikirim, tapi kita punya kenang-kenangan loh ibu-ibu, ya enggak? Atau aku ternyata motong rambutnya anakku di rumah atau cucuku. Aku ini janjiannya bisa masuk salon. Ya, tapi karena jadi ibu rumah tangga nggak jadi buka salon. Ya. Tapi kalau soal motong rambut atau nyemir rambutnya anak barabir, aku bisa nih di video hasil akhirnya nih jadinya kayak gini. Gitu kan ibu-ibu ya? Ngomong cucu di video, cucuku itu istimewa misalnya, sangat menarik, sangat lucu. Misalnya kita video, ya boleh saja. Ada pertanyaan ibu-ibu? Jelas tugasnya? Bu Ramelan kepengen ikut ya Bu? Ditunggu ya. Wes puji Tuhan. Tepuk tangan buat yang semua mau ikut. Ayo, boleh ikut semua. Hadiahnya apik, bener hadiahnya apik. Ya Bu Ning ya? Iya Pak. Siap, matur nuwun Bu Ning. Hanya itu pengumumannya? Ya. Ya, terima kasih Bu Ning dan Pak Stefanus untuk pengumumannya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Nanti di depan ada sesuatu yang bisa oma-oma bawa pulang, ya. Nah, jangan lupa kita kembali bertemu bulan depan setiap Rabu ketiga jam 10 pagi. Terima kasih oma-oma, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.